di YouTube. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita dengan tema besar Injil Sinopsis. Kita akan masuk dengan subtema, kita akan masuk dalam subtema menolak percaya. Kisah ini dilatar belakangi perdebatan atau diskusi tentang siapakah Yesus. Orang Yahudi, khususnya orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, tidak mempercayai Yesus. Mereka tidak bermasalah dengan perbuatan Yesus yang baik, tidak ada masalah. Tetapi orang-orang Yahudi itu bermasalah dengan ajaran Yesus. Terutama saat Yesus menyatakan anak Allah atau anak manusia. Ini jadi masalah. Bapak Ibu, kita akan baca ayat yang perlu kita dalami. Matius 12 ayat 38 sampai dengan 45. Silahkan. Matius 12 ayat 38 sampai 45. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Baik, terima kasih itu. Kita akan membahas Bapak Ibu, perlu hati yang rendah hati, sikap hati yang jujur untuk memahami ayat-ayat ini Bapak Ibu. Pada waktu itu orang Farisi, ahli Taurat meminta tanda dari Yesus. Meminta tanda yang spektakuler lebih tepatnya. Karena kalau cuma mujizat dalam arti menyembuhkan orang mengusir setan, Yesus kan sudah sering. Jadi orang Farisi, ahli Taurat minta tanda yang lebih. Pada waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Dalam pengertian meminta bukti bahwa Yesus anak manusia yang dijanjikan. Bukan sekedar rabi. Kalau Yesus rabi dalam arti manusia biasa yang menjadi guru mengajar, mereka sudah tahu dan mereka sudah mengakuinya dia sebagai rabi. Tetapi sebagai anak manusia,
sosok yang dijanjikan di kitab Daniel, mereka tidak percaya. Apa ada kaitannya Pak ayat ini dengan anak manusia? Ada. Ya, kita baca di ayat 32. Sedikit di atasnya, ya Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, jadi di situ Yesus menyatakan dirinya anak manusia. Kalau anak Allah itu masih terlalu umum. Ya, karena Kaisar Roma pun mengaku dirinya anak Allah. Tetapi kalau ngomong anak manusia, ini adalah sosok yang dijanjikan di kitab Daniel. Bapak Ibu, Yesus menyatakan tidak akan memberi tanda selain tanda Nabi Yunus, yaitu kematiannya. Kematian Yesus itulah tanda dia anak manusia, karena kematiannya sungguh dahsyat dan ajaib. Seperti kisah Yunus. Ya. Seperti kisah Yunus mati dalam perut ikan, demikianlah Yesus mati dalam kubur 3 hari. Bapak Ibu, Yunus itu mati. Jadi jangan kita berpikir Yunus di perut ikan pasang lilin, baca Alkitab gitu seperti anak sekolah minggu. Jangan ya, mati. Itu betul-betul mati dan secara harafiah pun ditulis. Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Ayo dibaca yuk. Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ya, jadi perut ikan itu kuburannya Yunus, Bapak Ibu. Perut ikan itu kuburannya Yunus. Yunus berteriak dari dunia orang mati. Berarti Yunus benar-benar mati. Kalau Yunus tidak mati, maka kisah Yunus ini tidak bisa dijadikan kisahnya Yesus. Yesus tidak bisa menggunakan kisah Yunus sebagai perumpamaan kematian dirinya. Tidak bisa. Kenapa Yesus pakai perumpamaan Yunus? Karena Yesus benar-benar mati, dikubur 3 hari, kemudian bangkit. Ini persamaannya. Yesus sendiri yang menyatakan, aku mati di dalam kubur 3 hari, lalu bangkit. Yesus sudah tahu loh Bapak Ibu. Ini ajaran Yesus yang sejak semula sudah diberitakan. Dia tahu dia akan bangkit. Halo, dia tahu dia akan bangkit. Saya ngomong begini bukan berarti Yesus mati di salib itu tidak sakit, gitu ya. Atau dengan tahu Yesus bangkit berarti naik ke salib, mati di kubur itu sebuah perjuangan yang mudah. Tidak. Tidak, itu tetap menggentarkan. Bahkan dengan Yesus tahu, ya bahkan dengan Yesus tahu dia akan mati 3 hari di kubur dan akan bangkit. Yesus tetap kok berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Betul ya? Tetap menggetarkan. Tetapi Yesus tahu skenario Bapak seperti ini. Mungkinkah Yesus manusia biasa mengetahui hal ini? Siapa yang berani pasti? Kalau mati akan bangkit 3 hari siapa? Tidak ada yang berani memastikan. Hanya Yesus yang berani memastikan bangkit 3 hari. Kenapa? Karena dia sang firman, dia tahu rencana Allah, dia tahu pikiran Allah. Kita baca yuk. Matius 27 ayat 59 sampai 60.
Matius 27 ayat 59 sampai 60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat 63 dibaca sekalian. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, Bapak Ibu, Yesus benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit. Pengajaran ini bukan cuma murid yang menerima. Orang Farisi pun tahu. Orang Farisi pun tahu pengajaran ini bahwa dia akan mati 3 hari dia bangkit. Itu sebabnya orang Farisi menyuruh perwira Roma untuk menjaga kuburnya. Bapak Ibu, ajaran ini sudah tersiar. Imam-imam orang Farisi sudah tahu semua. Jadi pada saat Yesus bangkit, sebetulnya kegemparan terjadi. Dan itu yang membuat 12 murid berani mati. Kalau mayat Yesus itu dicuri 12 murid, ya kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, berarti dia nggak bangkit. Berarti ajaran Yesus kebohongan, bukan kebenaran. Apakah 12 murid berani mati demi sebuah kebohongan? Saya rasa tidak. Demikian juga orang Farisi, tentara Roma, dan orang Yahudi lain tidak bisa membuktikan mayat Yesus di mana. Di satu sisi murid-murid berani mati demi kebenaran, di satu sisi orang Yahudi, orang Farisi, tentara Roma tidak bisa membuktikan mayat Yesus di mana. Ini harus jadi pertimbangan. Bahwa kisah Yesus, bahwa kebangkitan Yesus itu nyata. Ya. Bapak Ibu, kalimat ini membuktikan bahwa Yesus mengetahui skenario keselamatan yang Allah rancang dalam pengutusannya. Yesus mengatakan, angkatan yang jahat ini, ingat kata-kata yang jahat, berarti ini diskusi sedang memanas gitu ya. Sudah meninggi tensinya gitu ya. Orang Farisi menuduh Yesus penyesat, pembohong dan minta bukti, sedangkan Yesus mengatakan kamu tidak percaya, kamu angkatan yang jahat. Bapak Ibu, saat Yesus mengatakan tidak akan memberi tanda selain tanda Nabi Yunus, yaitu kematiannya, ini adalah kalimat yang membuktikan bahwa Yesus mengetahui skenario keselamatan yang Allah rancang dalam pengutusannya. Yesus tahu bahwa dia harus lahir, memberitakan Injil, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Dia tahu. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan totalitas, meskipun kegenaran melingkupi dirinya, dia maju terus. Dan dia benar-benar bangkit. Ini sebuah keberhasilan yang sudah diketahui oleh Bapa. Ini adalah keberhasilan yang sudah dipahami oleh Bapa. Meskipun dalam melaluinya Yesus tertatih-tatih, gentar, keringat darah, kesakitan, itu real, gitu ya. Tetapi Allah tahu, dalam kemahatauannya Allah tahu, anakku ini berhasil. Kita baca yuk, Yesaya 55 ayat 11.
Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Baik, Bapak Ibu perhatikan, firman yang keluar dari mulutku, ya, ia tidak akan kembali kepadaku sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki. Kalau firman sekedar kata-kata, mungkinkah dia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki? Tidak, karena kata-kata itu netral. Tidak aktif, tidak pasif, kata-kata itu netral. Tapi dikatakan, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ini loh yang dipahami Yohanes 1 ayat 1. Logos itu berhasil melaksanakan perintah Allah. Personifikasi, person memang. Kalau ini sekedar kata-kata dalam arti firman, sekedar pengetahuan, pengertian, dia tidak punya keberhasilan karena kata-kata itu sifatnya netral, tidak bisa aktif, tidak melakukan apa-apa, kan cuma tertulis. Berarti yang berhasil ini siapa? Ya sang firman itu. Bapak Ibu, apa yang saya jelaskan ini itu sedang berusaha mengungkap gitu ya, kejadian saat itu, diskusi antara Yesus dan orang-orang Farisi saat itu. Orang Yahudi nggak percaya, dia anak manusia yang diutus Allah. Yesus berusaha menyatakan dirinya, menjelaskan dirinya. Harapan Yesus, orang Farisi itu percaya, aku mati 3 hari dikubur lalu bangkit. Itu kan belum terjadi. Seharusnya pada saat kebangkitan, pada saat kubur itu kosong, seharusnya orang Farisi ini bisa percaya, seharusnya. Tetapi mereka tidak mau percaya. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, setelah Yesus menjelaskan tanda bahwa dia akan mati 3 hari bangkit dari kubur, Yesus menjelaskan anak manusia sebagai utusan ini melampaui kenabian Yunus. Ya, melampaui kenabian Yunus. Semangat orang Niniwe menerima teguran dari Yunus ini melebihi dari orang Yahudi yang ditegur Yesus. Yesus dan orang Farisi sama-sama Yahudi, sama-sama ngerti Taurat, tapi diberitahu tidak mau percaya. Beda sama Yunus. Yunus itu bukan selevel Yesus sebetulnya. Yesus mengatakan seperti itu kan. Tetapi Yunus memberitahu Niniwe, memberitahu orang Asyur yang tidak mengerti Taurat, kok bisa percaya? Kok mau percaya? Itu maksudnya. Kelak orang Niniwe, ya, kelak orang Niniwe zaman Yunus akan dibangkitkan saat penghakiman. Dan akan menjadi pembanding orang Yahudi angkatan Yesus. Serta menyatakan kesalahan orang Yahudi itu karena tidak percaya Yesus yang kapasitasnya melebihi seorang Yunus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya di ayat 41, silakan dimunculkan, Matius 12 ayat 41. Ya. Pada waktu penghakiman, kelak maksudnya ya, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama, cek. Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya. Ini kurang tepat. Jadi maksudnya Bapak Ibu, pada saat hari penghakiman orang-orang Niniwe yang di zaman Yunus akan dibangkitkan dan menjadi pembanding bagaimana sikap hati orang Yahudi.
Orang Niniwe yang tidak mengenal Taurat, mendengar Yunus bicara, mereka bertobat. Orang Yahudi yang mengenal Taurat, mengerti Yesus dalam kitab suci, mengerti anak manusia dalam kitab sucinya, tapi nggak mau bertobat, nggak mau percaya. Ini akan menjadi pembanding. Dan inilah yang akan membuktikan orang-orang Yahudi di zaman Yesus bersalah. Bapak Ibu, dalam hal ini orang-orang Niniwe yang bertobat membuktikan kesalahan orang Yahudi yang tidak mau bertobat. Sehingga penghukuman bagi orang Yahudi yang menolak Kristus dan tidak mau berubah tidak dapat dihindari. Pasti dihukum. Karena dikatakan angkatan ini jahat. Ya. Yesus kemudian membandingkan orang Yahudi saat itu dengan Ratu Seba. Bapak Ibu, Ratu Seba adalah ratu yang berasal dari selatan. Selatan itu maksudnya Afrika bagian tengah, gitu ya. Minat Ratu Seba datang dari jauh, datang dari selatan untuk mendengar hikmat Salomo. Jauh-jauh datang dari selatan, Afrika bagian selatan, datang ke Yerusalem hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Ya. Ini juga akan dibandingkan dengan sikap hati orang Yahudi yang tidak mau memahami hikmat Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus jelas mengatakan, aku lebih besar dari Salomo. Tetapi orang Yahudi tidak percaya. Bahkan dengan tanda kematiannya juga tetap tidak percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, kelak Ratu Seba dari selatan akan bangkit menjadi pembanding orang Yahudi zaman itu. Sebab mereka tidak percaya Yesus yang hikmatnya melampaui Salomo. Itu maksudnya. Bapak Ibu, orang Yahudi tidak mau mencari kebenaran. Ya. Jelas ini sebuah sikap yang salah. Kalau di depan mata kita bisa mendapatkan pengajaran yang baik, kita bisa mendapatkan kebenaran, lalu kita menolak, kita salah. Lain loh kalau kita di pedalaman Papua, daerah terpencil, tidak ada guru yang mengajar, internet juga enggak ada, sehingga tidak bisa dengarkan khotbah-khotbah yang bagus dari YouTube. Mereka enggak bisa dipersalahkan. Tetapi kalau ada, jelas-jelas ada, lalu enggak mau terima, ini mengandung resiko. Ya, ini akan mengandung resiko. Bapak Ibu, kesalahan orang Yahudi pada masa itu ada dua. Yang pertama, tidak mau percaya atau memelihara firman yang Yesus anak manusia beritakan. Kita baca yuk, Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 ini Bapak Ibu, masih satu kisah gitu ya. Namanya sinopsis, di Matius dijelaskan, diceritakan, di Lukas juga dijelaskan ya. Penjelasan di Lukas itu Lukas 11, 24 sampai 32. Ya, kita baca yang ayat 28 saja. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, bahasa aslinya fulasontes, mematuhi artinya. Yang berbahagia adalah mereka yang mematuhi firman Tuhan. Gitu ya. Orang Farisi tidak mau. Mereka mematuhi Torah yang mereka pahami sesuai premisnya sendiri, sesuai dengan tradisinya. Orang Farisi tidak mau memahami kebenaran yang Yesus ajarkan. Orang Farisi, ya, orang Yahudi, orang Farisi tidak mau mendengar apa yang Yesus ajarkan. Mereka punya premis sendiri yang tidak bisa diotak-atik. Ini pemahamanku, selain pemahamanku, kamu sesat. Itu yang terjadi.
Kesalahan kedua, kebanggaan sebagai umat pilihan Allah secara tradisi dan rasialis membuat mereka merasa tidak perlu bertobat. Ya. Yang pertama tadi orang Farisi tidak mau percaya dalam arti mentaati ajaran Tuhan. Kenapa? Karena mereka yakin tradisinya benar, tradisi tafsirnya benar, gitu ya. Mereka pikir pemahaman mereka sudah benar dan secara biologis, secara ras, gitu ya. Mereka sudah anak Allah, tidak perlu bertobat. Mereka pikir sekali anak Allah tetap anak Allah, tidak ada penghakiman. Loh, jangan berpikir seperti itu. Dikatakan jika bangsa Asyur di kota Niniwe bertobat, jika Ratu Sheba orang Afrika itu bertobat, maka orang Yahudi yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya dan bertobat, ya terbukti bersalah. Sama-sama diberi, ya, sama-sama disodori kebenaran. Yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Karena merasa punya tradisi benar, karena merasa punya premis sudah benar. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk menghayati apakah pemahaman kita sudah benar-benar benar atau tidak. Jangan sok yakin sudah paling benar sehingga menolak pengajaran yang lain. Jika ternyata ajaran yang lain itu benar, kita dalam masalah. Orang Yahudi berpikir cukup dengan Taurat manusia dibenarkan. Tetapi bagi Tuhan perubahan batin, perubahan pola pikir itulah kebenaran sejati. Kebenaran adalah terang. Terang tidak disembunyikan, harus diberitakan. Pada saat Yesus memberitakan terang itu, pada saat Yesus sedang menyatakan terang itu, karena itu tugasnya ya, orang Yahudi yang menolak, ya, penolakan orang Yahudi di situasi dan kondisi ini jelas menjadi dasar penghukuman. Yesus diutus sebagai terang. Terang itu dinyatakan, diberitakan. Tetapi orang Yahudi yang mendengar tidak mau percaya. Ini menjadi dasar penghakiman. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk rendah hati mendengarkan pengajaran. Meskipun premis kita tidak seperti yang disampaikan. Kok beda ya? Setidaknya pertimbangkan, apakah tafsirannya, penjelasannya bisa diterima atau tidak. Jangan sampai kehilangan kebenaran gara-gara kita sudah punya premis yang tidak bisa diubah. Ini. Bapak Ibu, kemudian setelah bicara tentang Niniwe, Ratu Sheba, Yesus memberi perumpamaan tentang roh jahat yang keluar dari manusia. Betul ya? Yang kembali berdiam dalam diri manusia dengan 7 kawan-kawannya. Sehingga orang itu menjadi lebih buruk keadaannya. Seringkali Bapak Ibu banyak pengkhotbah memisah antara kisah di atasnya dan kisah tentang roh jahat ini. Seharusnya tidak boleh. Ini masih satu perikop. Ini masih satu paragraf, masih satu fragmen istilahnya. Bapak Ibu, sesungguhnya kalimat ini bukan sebuah perumpamaan.
Sebab Yesus mengatakan, demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu, Matius 12 ayat 44 sampai 45 tidak bisa dipisahkan dari Matius 12 ayat 39 sampai 43. Perumpamaan tentang roh jahat yang keluar dari manusia dan kembali dengan 7 teman-temannya ini menyatakan sikap orang Yahudi yang menolak Yesus kelak akan semakin jahat. Ini bukan ngomong tentang kesurupan. Ini bicara tentang penolakan ajaran Yesus. Mereka orang Yahudi di zaman Yesus yang cuma satu setannya, istilahnya gitu ya. Kelak seiring dengan penolakanmu, bahkan aku bangkit pun kamu tidak mau percaya, kamu akan tambah jahat 7 kali lipat. Istilahnya begitu. Demikianlah juga akan berlaku. Cek. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kalimat ini lebih kepada prediksi. Bapak Ibu tahu ya, satu angkatan itu 40 sampai 70 tahun. Ya. Orang Yahudi di zaman Yesus, meskipun telah melihat tanda dirinya bangkit dari kematian, tetap tidak percaya. Bahkan semakin jahat terhadap orang percaya. Orang Yahudi semakin jahat terhadap orang Kristen. Kalau Yesus hidup tahun 30, satu angkatan ditambah 40 atau 70. Berarti angkatan yang jahat ini artinya sampai dengan tahun 70 atau tahun 100, orang Yahudi bertambah kejam terhadap orang Kristen. Ya, ini dibuktikan dengan penganiayaan seperti Stefanus, dia mati dirajam. Yakobus dilempar dari tembok bait Allah. Anda tahu tembok bait Allah tinggi kan itu? Dilempar. Itulah kekejaman orang Yahudi. Jadi jangan dianggap, bukan nggak boleh ya, tapi jangan dianggap orang yang kesurupan satu setan, oh nanti akan kembali 7 lagi. Konteksnya beda. Ya. Ini tentang generasi itu, angkatan itu yang semakin tambah jahat. Bukan orang per orang yang lagi kesurupan ditengking lalu besok kembali dengan 7 setan. Oh tidak seperti itu. Ya. Bapak Ibu, tidak ada titik netral. Menerima kebenaran menjadi semakin baik. Begitu juga sebaliknya, menolak kebenaran bisa semakin jahat. Menolak kebenaran bukan berarti dia tetap baik-baik saja. Tidak, menolak kebenaran ini membuat orang tambah jahat. Lihat orang-orang non-Kristen yang anti terhadap kekristenan. Jahat enggak? Tambah lama, tambah jahat. Cek. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Di zaman kita, cek. Di zaman kita ada Alkitab, ada PL, ada PB, ada banyak pengajar, ada banyak pengajaran, ada berbagai macam fasilitas untuk belajar. Apa yang kita pilih? Mau belajar atau cuek? Bagaimana sikap kita merespon akan menjadi dasar penghakiman kelak. Bapak Ibu, dalam dunia akademis saja, kalau kita mau menyatakan sebuah ajaran salah, contoh Calvin, gitu ya, Calvin.
Menurut kita kan salah. Saya tidak boleh menyatakan Calvin salah sebelum saya baca buku-bukunya secara utuh. Pada saat saya tesis, saya membuat tulisan mempersalahkan teologianya Calvin. Tetapi saya sebelum mempersalahkan teologianya Calvin, saya harus baca buku Institutio. Saya harus mengerti apa itu tulip. Saya harus pahami, saya harus bedah. Jadi salahnya di mana kita tahu persis, kita bisa mempertanggungjawabkan. Bukan sekedar menuding salah, sesat, itu tidak fair. Di dalam ajaran Calvin pun banyak yang bagus. Itu sebabnya kita harus benar-benar tahu salahnya yang mana. Karena tidak semua salah. Nah itu. Kita harus berani jujur Bapak Ibu dalam memahami sesuatu. Kebenaran harus diberitakan Bapak Ibu. Namun sudut pandang, sikap hati dalam menerima pemberitaan kebenaran juga harus benar. Ini menentukan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sudut pandang kita, cara berpikir kita, menentukan bagaimana kita bersikap. Nurani kita ditentukan apa yang kita pahami dan apa yang kita hayati. Kalau kita tidak bisa menghayati sebagai seorang yang fair, apa fair? Adil, fair, jujur, terbuka. Maka kita tidak bisa menilai dengan benar. Memahami ajaran Calvin, karena kita tahu ada kesalahan di dalamnya, ya kita harus benar-benar mempelajari. Harus benar-benar tahu, jangan asal tuduh. Gitu ya. Bahkan secara akademis kita harus tahu kalimat mana yang kata-kata yang menurut Calvin salah. Kita harus tulis Institutio halaman sekian. Itu harus jelas, itu yang kita kritisi. Sangat tidak fair kalau kita menyatakan ajaran Calvin salah tapi kamu nggak tahu salahnya di mana. Pokoknya salah, nggak boleh gitu. Itu nggak fair. Orang Farisi tidak bisa membuktikan kesalahan Yesus. Ya. Tidak bisa membuktikan kesalahan Yesus. Mereka tidak mau percaya aja. Yesus sudah memberi bukti. Yesus sudah melakukan banyak kebaikan. Tapi mereka tetap tidak percaya. Itu sebabnya penting bagi orang untuk melihat kebaikan orang lain. Penting bagi seseorang untuk bisa melihat kebaikan yang dilakukan orang lain. Meskipun kita tidak merasakan kebaikan itu. Penting bagi kita melihat sudut pandang orang lain. Siapa tahu sudut pandangnya benar. Kalau ternyata benar dan kita tolak, kita yang celaka kan? Seperti orang Farisi ini. Kita baca yuk, Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas? Orang Farisi menolak Yesus bukan karena Yesus baik loh. Orang Farisi mau melempari Yesus karena Yesus pengajarannya menyatakan dirinya anak manusia, anak Allah. Orang Farisi gak suka, orang Farisi gak mau. Orang Farisi ini Bapak Ibu mau melempari Yesus, mau membunuh Yesus, bahkan membunuh Yesus. Karena Yesus dalam ajarannya dianggap menghujat Allah. Karena dia mengaku dirinya anak Allah. Anak Allah, ya Allah.
Disitulah Yesus disalib. Yesus disalib karena berbeda pengajaran. Bukan karena kebaikan. Itu ayat itu membuktikan. Bapak Ibu, seseorang tambah jahat itu bukan karena kesurupan, kerasukan setan dalam arti pribadi, gendruwo, rewe, gombel, tidak. Ya, yang dikatakan Tuhan Yesus, setannya dari 1 menjadi 7, itu bukan kerasukan, kesurupan kayak kita, kayak orang kesurupan zaman kita, bukan. Ini bukan tentang orang kesurupan atau kerasukan, tetapi tentang orang yang tidak mau melihat fakta dan belajar firman Tuhan dengan fair, dengan adil. Mereka merasa sudah mengerti seperti kebanyakan orang Farisi. Merasa sudah mengerti, mereka merasa sudah penuh. Ini yang disebut kaum fundamentalis. Ya, kaum fundamentalis ini adalah kaum yang menganggap pandangannya satu-satunya yang benar, yang lain salah. Itu kaum fundamentalis. Sulit diubah orang Farisi ini karena sudah punya premis. Serta mereka yang selalu ya ingin tanda-tanda atau mujizat. Ini juga sulit percaya Yesus. Karena yang dilihat cuma tanda. Ya, inilah kaum pragmatis. Kaum pragmatis itu artinya berorientasi pada hasil langsung. Buat apa percaya Yesus kalau tidak ada mujizat? Buat apa ke gereja kalau tidak terjadi pertolongan? Nah itu kaum pragmatis. Ya, ada 2 yang sulit bertobat. Orang yang kokoh pada premisnya sendiri, bukan nggak boleh kokoh ya, tetapi kan orang harus mendengar pengajaran yang lain, membandingkan, mempertimbangkan, baru narik kesimpulan. Yang kedua, orang yang cuman kepingin mujizat, orang yang kepingin tanda-tanda saja. Percuma ikut Tuhan kalau nggak ada bukti kebaikannya, istilahnya begitu. Ini fundamentalis dan pragmatis inilah orang yang sulit bertobat. Mereka sulit diajar dan mereka sulit berubah. Mereka hanya melihat kebaikan dari yang tampak. Tidak bisa melihat kebaikan batin, tidak bisa melihat kebaikan rohani, tidak bisa. Orang-orang ini loh yang menolak percaya sebetulnya. Bapak Ibu, mari kita belajar menghormati Tuhan, belajar mendengar, mengerti, dan melakukannya. Kenapa saya sering mengatakan, jangan percaya saya ini cuma ngajak Anda berpikir. Jangan hanya percaya saya, dengarkan orang lain juga. Maksudnya apa? Supaya Anda fair dalam memandang pengajaran. Mana kira-kira yang benar? Roh Kudus pasti bicara yang benar yang mana. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya.